Yeskiel pasal 27. Nyanyian ratapan mengenai Tirus. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Tirus, dan katakanlah kepada Tirus, yang terletak di pintu masuk lautan, dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Tirus, engkau berkata, aku kapal yang maha indah, wilayahmu di tengah lautan. Ahli bangunanmu membuat keindahanmu sempurna. Seluruh badanmu mereka buat dari kayu sanobar senir. Mereka mengambil aras Libanon, membuat bagimu tiang layar. Pohon tarbantin dari Basan dipakai untuk dayungmu. Geladakmu mereka buat dari tulang gading. Ditatahkan di cemara dari pantai Kitim. Layarmu diperbuat dari lenan halus yang berwarna-warni dari tanah Mesir. Itulah tandamu. Dan tendamu diperbuat dari kain ungu tua dan kain ungu muda dari pantai Elisa. Orang Sidon dan Arwad menjadi pendayungmu. Tukang-tukangmu, hai Tirus, berada padamu. Mereka menjadi pelaut-pelautmu. Tua-tua Gebal dengan ahli-ahlinya berada padamu, hendak memperbaiki kerusakan-kerusakanmu. Segala kapal laut beserta anak kapalnya berlabuh padamu, hendak menukarkan barang dagangannya. Orang Persia, Lut dan Put yang menjadi prajuritmu, ada dalam ketentaraanmu. Perisai dan ketopong digantungkan padamu. Mereka menambah semarakmu. Orang Arwad dan tentaranya memanjat di atas tembok-tembokmu sekeliling dan orang Gama di atas menara-menaramu. Mereka menggantungkan perisai-perisainya pada tembok-tembokmu sekeliling. Mereka membuat keindahanmu sempurna. Tarsis berdagang dengan engkau dalam segala macam harta yang banyak. Mereka menukarkan perak, besi, timah putih, dan timah hitam ganti barang-barangmu. Yawan, Tubal, dan Meseh berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan budak-budak, barang-barang tembaga ganti barang-barang daganganmu. Dari Beto Garma, mereka menukarkan kuda kereta, kuda tunggang, dan bagal ganti barang-barangmu. Orang Rodes berdagang dengan engkau. Banyak daerah pesisir menjadi daerah pasaranmu. Mereka membawa kepadamu tulang gading dan kayu arang sebagai upeti. Edom berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu. Mereka menukarkan permata batu darah, kain ungu muda, pakaian berwarna-warna, kain lenan halus, karang dan batu delima ganti barang-barangmu. Yuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan gandum dari Minit, mur, madu, minyak dan balsam, ganti barang-barang daganganmu. Damsyik berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu, karena segala macam barangmu yang banyak. Anggur dari Helbon, bulu domba dari Sakar, dan anggur ditukarkan mereka ganti barang-barangmu. Besi yang sudah dikerjakan dari Usal, kayu teja dan tebu, ada di antara barang-barang daganganmu. Dedan berdagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menunggang kuda. Arab dan semua pemuda Kedar berdagang dengan engkau dalam anak domba, domba jantan dan kambing jantan. Dalam hal-hal itulah mereka berdagang dengan engkau. Pedagang Sheba dan Raima berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan yang terbaik dari segala rempah-rempah dan segala batu permata yang mahal-mahal, dan emas ganti barang-barangmu. Haran, Kane, Eden, Asyur, dan Kilmat berdagang dengan engkau. Mereka berdagang di pasar-pasarmu, dalam jubah-jubah yang maha indah, kain ungu tua, pakaian yang berwarna-warni, permadani yang beraneka warna, dan tali berpilin yang teguh. Kapal-kapal Tarsis membawa barang-barang dagangan ini bagimu. Penuh dengan muatan berat, engkau di tengah lautan. Kalautan luas, pendayungmu membawa engkau, tetapi badai timur melandamu di tengah lautan. Hartamu, barangmu, daganganmu, anak kapalmu dan pelaut-pelautmu, tukang-tukangmu dan pedagang-pedagangmu, dengan semua prajurit-prajuritmu yang ada padamu, ya, bersama seluruh penumpang-penumpangmu, terbenam dalam lautan pada hari tenggelammu. Mendengar teriakan pelautmu, gemetarlah tanah daratan. Mereka turun dari kapalnya yang mengayun dayung semua. Anak kapal, pelaut semuanya, ke daratan lari mereka. Ratapan kuat teriakan pahit diperdengarkan terhadapmu. Taruh abu di atas kepala, berguling-guling dalam debu. Mereka menggundul diri demi engkau dan melilitkan kain kabung. Mereka menangis jiwa merana karena engkau, suatu ratapan yang pahit. Dalam meratap karena engkau, mereka mengucapkan, menangiskan ratapan. Siapa seperti Tirus yang sudah dimusnahkan di tengah lautan? Sesudah barangmu datang dari laut, engkau mengenyangkan banyak bangsa-bangsa. Dengan banyaknya hartamu, daganganmu, engkau memperkaya raja-raja dunia. Sekarang engkau dirusak dan dilenyapkan.
dari permukaan laut dan tenggelam di dasar lautan. Daganganmu dan seluruh penumpangmu tenggelam dengan engkau. Orang pesisir kaget semua melihatmu. Raja-rajanya menggigil, mukanya berkerut. Pedagang bangsa-bangsa bersuit-suit terhadapmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Yehezkiel pasal 28. Nubuatan melawan Raja Tirus. Maka datanglah firman Tuhan kepada aku, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh, aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka, melawan hikmatmu yang terbuja, dan semarakmu dinajiskan. Engkau diturunkannya ke lubang kubur. Engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Padahal terhadap kuasa penikahmu, engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat, oleh tangan orang asing, sebab aku yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas, dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu, sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu, yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau, kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan, dan lenyap selamanya engkau. Nubuatan melawan Sidon. Lalu datanglah firman Tuhan kepada aku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon, dan bernubuatlah melawan dia, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya, dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya, dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya, karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tenteram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Iya, mereka akan diam dengan aman tenteram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka.
dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah mereka. Yehezkiel pasal 29. Nubuatan melawan Mesir dan Firaun. Pada tahun ke-10, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 12 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Firaun Raja Mesir, dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun Raja Mesir, buaya yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu, dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu. Dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun. Ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang, dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel. Pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai, dan engkau melukai bahu mereka semua. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah, dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu, sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Oleh karena engkau berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya, maka sungguh aku menjadi lawanmu dan lawan anak-anak sungaimu, dan aku akan membuat tanah Mesir menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi, mulai dari Migdol sampai Siene, bahkan sampai perbatasan tanah Ethiopia. Tidak seorang manusia pun akan melintasinya, bahkan seekor binatang pun tidak, dan tanah itu tidak akan didiami selama 40 tahun. Aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri-negeri yang sudah dimusnahkan, dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama 40 tahun. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke semua negeri. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Pada akhir ke-40 tahun itu, aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak. Dan aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka. Dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah. Di antara kerajaan-kerajaan, ia akan yang paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di antara bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah, sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. Dan bagi kaum Israel, mereka tidak lagi menjadi kepercayaan. Ia mengingatkan kesalahan Israel, kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan. Dan Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah. Mesir menjadi upah Nebukadnezar. Lalu pada tahun ke-27 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, Nebukadnezar Raja Babel menyuruh tentaranya bekerja keras melawan Tirus. Semua kepala sudah gundul, dan semua bahu sudah lecet. Tetapi baik ia maupun tentaranya tidak mendapat untung dari Tirus atas usaha yang dilakukannya melawan dia. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku memberikan tanah Mesir kepada Nebukadnezar kayaannya. Ia akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan itulah upah bagi tentaranya. Aku akan memberikan kepadanya tanah Mesir sebagai pahala atas pekerjaan yang dilakukannya. Sebab mereka sudah bekerja bagiku, demikianlah firman Tuhan Allah. Pada hari itu aku akan menumbuhkan tanduk bagi kaum Israel dan membuat engkau dapat berbicara lagi di tengah-tengah mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan.